أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan ya rabbal alamin. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah. Shadaqallahul 'azim. Hadirin jamaah salat Isya, salat tarawih, jamaah i'tikaf. Alhamdulillah di malam 25 ini, di malam ganjil ini, Allah masih memudahkan kita untuk hadir di rumahnya. Dan mudah-mudahan saum kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Tarawih kita juga diterima Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita juga diampuni Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita melanjutkan kembali kajian hadis arba'in yang ke-35 insyaallah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslim akhul muslim la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yakdhibuhu wa la yahqiruhu. At-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi thalatha marratin. Bihasbi imri'in minasyarri an yahdira akhahul muslim. Kullul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Rawahu Muslim. Malam ini hadis kita tentang menjaga ukhuwah, menjaga persaudaraan. Masjid ini namanya Masjid Ukhuwah, Al-Ukhuwah. Mudah-mudahan di masjid ini Allah jaga persaudaraan kita semuanya. Membangun jauh lebih sulit daripada menghancurkan. Persaudaraan, persatuan dan kesatuan dirajut dengan banyak faktor, banyak pihak saling menjaga satu sama lain. Masjid ini terbangun dengan banyak bahan bangunan, dari mulai besi, semen, batu bata, apalagi atap, karpet dan seterusnya sesuai pada tempatnya. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengumpamakan ukhuwah juga seperti bangunan, persaudaraan seperti bangunan. Maka menjaga satu bangunan ini lebih susah. Menjaga satu bangunan termasuk bagian dari menjaga persatuan itu sendiri. Dan Rasulullah kemudian memberikan larangan-larangan, guidance, agar bangunan kebersamaan itu tidak rusak dari dalam, tidak dihancurkan, tidak hancur dari dalam. Di hadis ini ada 9 larangan, 9 larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar bangunan persatuan
dan kesatuan, bangunan persaudaraan tetap dijaga. Hadisnya diriwayatkan Abi Hurairah, dan kita sampaikan di malam kemarin perbedaan antara sami'tu dengan qala. Kalau sami'tu langsung mendengar, kalau qala bisa langsung mendengar, bisa juga dari orang lain mendengar. Hadis ini dari Abu Hurairah berkata Rasulullah bersabda. Artinya tidak ada jaminan Abu Hurairah mendengarkan langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi bukan berarti dalam kaidah atau dalam ilmu usul hadis yang namanya sahabat semuanya udul, sahabat semuanya bisa dipercaya karena Allah ridha kepada mereka dan mereka juga ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhai beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 9 larangan dalam menjaga kebersamaan, persatuan dan ukhuwah. Yang pertama, la tahasadu. Janganlah kalian saling hasad. Janganlah kalian saling iri, saling dengki. Tentu kalau hasadnya dilarang, maka yang mengundang hasadnya juga terlarang. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan Rasul, di dalam Al-Quran sendiri Allah mengabadikan dialog antara Yakub dengan Yusuf yang melarang Yusuf menceritakan mimpi ke kakak-kakaknya. Ya bunai, anakku yang tersayang, la taqassus ru'yaka ala ikhwatika. Jangan ceritakan mimpimu kepada saudaramu. Padahal ini mimpi yang baik, padahal ini nikmat yang besar, tapi ayahnya melarang menceritakan nikmatnya ke saudaranya sendiri. Sekilas mungkin seperti bertentangan dengan firman Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Nikmat Allah ceritakan, sharing, tahaddus bin nikmah. Lalu bagaimana menyatukan antara tahaddus bin nikmah dengan ayat la taqassus ru'yaka ala ikhwatika? Tidak semua nikmat harus di-share, harus di-blow up, harus diketahui oleh semua orang. Bagaimana memadukan antara tahaddus bin nikmah dengan tadi larangan menceritakan nikmat? Para ulama menjelaskan bahwa ceritakan nikmat itu perintah Allah, asal nikmat itu sama-sama dimiliki oleh hamba Allah. Jadi kita merasakan nikmatnya sholat berjamaah, maka kita ceritalah tentang nikmatnya sholat berjamaah. Kita bisa melihat, maka ceritalah tentang nikmat mata. Tapi kalau nikmat mata diceritakan ke orang yang tidak bisa melihat, itu namanya mengundang hasad. Nikmat mendapatkan sesuatu diceritakan ke orang yang kehilangan sesuatu, itu namanya mengundang hasad, bukan tahaddus bin nikmah. Jadi dalam tahaddus bin nikmah pun ada wisdomnya, ada hikmahnya. Tidak harus semuanya di-sharing, tidak harus semuanya diketahui oleh semua orang. La tahasadu, jangan hasad. La tahasadu, juga jangan memancing orang lain, jangan mengundang orang lain menjadi hasad. Rasanya di pertemuan kemarin sudah kita sampaikan dari mana hasad itu datang. Ya, betul. Wallahu a'lam bishawab. Ilustrasi yang kemarin kita sampaikan, kalau setiap jamaah i'tikaf dibagi oleh DKM setiap orangnya 10 juta rupiah, bahagia? Alhamdulillah. Contoh ya. Dengan contoh juga kita sudah bahagia. Dibagi 10 juta rupiah, sebelumnya kita nggak pegang, sekarang kita pegang. Alhamdulillah, bahagia. Kemudian setelah itu beberapa orang diberikan tambahan 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta. Kita yang tadi dapat 10 juta, yang tadi bahagia dengan 10 juta, kalau melirik yang dapat 5 juta tambahan, maka bahagia 10 jutanya akan berkurang. Uangnya tidak berkurang, tapi bahagianya akan berkurang karena mulai membandingkan. Nah, si eta mah kenapa dia dapat sekian, dan seterusnya.
Jadi hasad muncul ketika mata mulai membandingkan dan melirik dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, padahal nikmat yang Allah berikan kepada orang lain tidak mengurangi nikmat yang Allah berikan kepada dia. Dan hasad pertama terjadi kepada iblis saat Allah memberikan nikmat khilafah kepada Adam, padahal nikmat khilafah tidak mengurangi nikmat Allah kepada iblis di surga. Allah tidak mengurangi nikmat iblis ketika di surga, tapi kebahagiaan iblis ketika di surga itu menjadi hilang ketika hasad kepada nikmat khilafah yang Allah berikan, khalifah yang Allah berikan kepada Nabi Adam. Maka yang pertama, la tahasadu, supaya tidak tahasud, fokus dengan nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Ya, karena lawan dari hasad adalah syukur. Lawan dari syukur adalah hasad. Syukur karena fokus dengan nikmat Allah, hasad ketika mulai membandingkan nikmat Allah yang diberikan kepada hamba Allah yang lainnya. La tahasadu. Yang kedua, larangan yang bisa merusak persatuan, kesatuan, kebersamaan dan ukhuwah. Wala tanajashu. Tanajashu dari kata najash, pakai shin bukan pakai sin. Pakai sin artinya najis, pakai shin. Ini praktek yang tidak etis dalam perdagangan. Najash itu pembeli palsu, fake customer, datang kemudian menawar dengan harga yang tinggi, padahal bukan untuk membeli, hanya untuk membuat tren dan kesan bahwa barang ini adalah barang yang mahal, sehingga yang lain ketika ingin membeli, wah ternyata harganya tinggi ya, wah ternyata yang belinya banyak ya, wah ternyata reviewnya bagus ya, wah ternyata testimoninya positif ya, wah ternyata bintangnya ada banyak ya. Padahal yang ngasih bintang itu akun bot, padahal yang ngasih testimoni itu fake akun semua, padahal buzzer dan seterusnya, akun-akun palsu yang kemudian dikerahkan, dikerahkan untuk membuat kesan bahwa barang ini adalah barang yang mahal, laku dan seterusnya. Itu namanya najash. Wala tanajashu. Dan jangan kalian melakukan praktek najash. Bidding, apa bidding itu? Auction, lelang gitu ya. Ada peserta ikut lelang tapi tidak niat untuk membeli, hanya untuk memprovokasi pembeli lain supaya ternyata harganya naik. Karena yang ikut membidding ini ternyata masih teman yang menjual barangnya juga gitu. Jadi berapa harganya? 500. Yang berani 500, saya 550. Wah, saya 600. Oh, saya. Padahal dia nggak mau beli. Itu namanya praktek najash. Atau praktek najash. Intinya praktek najash adalah praktek yang membuat customer ingin membeli cepat dengan fake tadi, dengan sesuatu yang tidak nyata, tidak real. Barang langka padahal banyak, tapi dibuat supaya permainan psikologis, padahal barangnya banyak, tapi dibuat kelangkaan palsu. Mirip seperti bay'un najash seperti tadi begitu. Dan seterusnya. Supaya harga properti naik gimana caranya? Ini dijual dengan harga tinggi, yang lain ikut naik nantinya. Itu juga termasuk bagian dari najash begitu. Wala tanajashu, dan janganlah kalian melakukan tindakan najash. Kemudian muncul permasalahan fikihnya, apakah transaksi jual beli korban najash itu sah? Jual beli najash itu sah? Sebagian ulama mengatakan jual beli najash itu tidak sah seperti Imam Malik. Sebagian lagi mengatakan jual belinya sah asal pembelinya ridho. Asal pembelinya ridho. La tahasadu, jangan hasad. Wala tanajashu, jangan menipu customer dengan trik marketing seperti tadi. Wala tabaghadu, dan jangan kalian saling menyimpan kebencian. Al-bughd ini dari syaitan. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawatu wal baghdha. Al-adawah
adawah, permusuhan, al-baghdha, kebencian yang dipendam dalam. Wala tabaghadu, dan jangan menyimpan kebencian. Wala tadabaru, dan jangan saling membelakangi. Dari kata dubur, dubur itu ujung, dubur itu belakang. Wala tadabaru. Yang kelima, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, dan janganlah kalian menjual barang kepada sebagian jualan yang lain. Ada orang yang sedang transaksi jual beli tawar menawar, berapa harganya, sudah turun, masuk orang yang ketiga, sudahlah saya saja yang beli, itu nggak boleh, itu dilarang. Jadi nyerobot transaksi orang lain, nyerobot jual beli orang lain. Di hadis yang lain, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd, ada tambahan, dan jangan mengkhitbah orang yang sedang dikhitbah. Ini sudah dilamar, kemudian lamarannya belum di-cancel, kemudian masuk orang ketiga untuk melamar wanita tersebut tanpa pemberitahuan atau tanpa izin dari yang melamar sebelumnya. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, dan jangan sebagian kalian menjual atas sebagian yang lainnya. Setelah 5 larangan ini, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyelipkan perintah, wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Bapak Ibu yang Allah muliakan, mudah-mudahan Allah membimbing kita, saya dan kita semua menjadi hamba Allah yang bersaudara. Karena ya, cerita pertama anak Adam di muka bumi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ceritanya tentang konflik antara Qabil dengan Habil. Bayangkan kita punya anak, saya sebagai bapak, kita sebagai orang tua, kita punya anak, apa harapan kita kepada anak-anak? Akur, damai, saling tolong-menolong. Kalau mereka ribut, siapa yang sedih? Kita sebagai orang tuanya. Kalau umat Islam ribut, kalau hamba Allah ribut, siapa yang sedih? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah kenapa saat Rasul naik ke langit pertama melihat Nabi Adam, nengok ke kanan, Nabi Adam tersenyum. Nengok ke kiri, Nabi Adam sedih. Karena yang di kanan anaknya, yang di kiri juga anaknya. Fir'aun anaknya, Nabi Musa juga anaknya. Semua sama-sama anak Adam. Yang korupsi anak Adam, yang nangkep koruptor juga anak Adam. Israel anak Adam, Palestina juga anak Adam. Begitu. Nengok ke kanan, alhamdulillah, ini anak-anak saya. Nengok ke kiri, kenapa begini anak-anak saya? Wa kunu ibadallahi ikhwana, pesan seorang ayah kepada anaknya. Karena Rasulullah posisinya kepada kita, selain sebagai Nabi dan Rasul, beliau juga sebagai seorang ayah kepada anak-anaknya. Sebagaimana istri Nabi adalah ibu orang yang beriman, maka Nabi pun, ini logikanya, kalau istri Nabi itu disebutnya Ummul Mukminin, ibunya orang-orang yang beriman, maka Nabi adalah bapaknya. Walaupun bukan bapak biologis, tapi bapak ideologis. Karena bapak dan ibunya orang beriman itu sama, maka orang berimannya bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Kenapa kita bersaudara? Karena kita punya bapak dan ibu yang mungkin ibunya beda. Mungkin ada yang ibunya ke Khadijah, ada yang ibunya ke Aisyah, tapi bapak kita sama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al-muslim akhul muslim. Muslim saudara muslim yang lainnya. La yadhlimuhu. Rasulullah melanjutkan larangan-larangannya. Tadi ada berapa? Tadi ada 5, sekarang sisanya ada 4. La yadhlimuhu. Seorang muslim saudara dengan muslim yang lainnya. La yadhlimuhu, jangan zalim. Jangan zalim. Sehingga dalam surat dalam surat Al-Hujurat, ya. Rasanya ayatnya terpasang di sini, betul.
Karena setiap mau sholat saya baca ininya dulu gitu ya. Walaupun bacanya dari kiri ke kanan ini teh. Harus baca dari luar supaya dari kanan ke kiri gitu ya. Bacanya dari kiri ke kanan, tulisannya semua sama. Bapak Ibu kalau perhatikan ayat ini tentang ukhuwah. Tapi dari kiri ke kanan. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sedikit kita ke surat Al-Hujurat. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Al-muslim akhul muslim la yadhlimu. Muslim saudara muslim jangan zalim. Kalau ada yang zalim kata Nabi di ayat ke-9-nya, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Kalau ada dua kelompok mukmin yang bersengketa, berselisih, berkonflik, maka damaikanlah. Satu. Fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra. Dan kalau yang satu, fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra, kalau yang saya baca terjemahannya. Tapi kalau yang satu kemudian bagha itu bersikap berlebihan, melampaui batas, kemudian melanggar perjanjian terhadap yang lain, faqatilu, maka hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi. Jadi ada berapa pihak di sini? 3. Muslim, bukan muslim lagi, mukmin. Ini luar biasa. Allah tidak mencabut sifat iman walaupun sedang konflik. Kalau ada dua kelompok mukmin yang bersengketa, kalau ada dua kelompok mukmin yang bergesekan, sifat mukminnya tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya jangan kemudian gara-gara konflik kemudian menghilangkan sifat iman. Nah, dia bukan beriman lagi, enggak, sama-sama beriman. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu. Ada A, ada B, ada C. C di tengah-tengah, A dengan B yang sedang konflik. Maka kata Allah, C aslih bainahuma, damaikan keduanya. Tapi kalau salah satu di antara keduanya melampaui batas, maka Allah perintahkan C perangi A. Yang tadinya sebagai pendamai, sekarang terlibat untuk berkonflik dengan A. Betul? Ayatnya begitu. Fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Fa in fa'at, dan kalau kembali, artinya kembali ke ke yang normalnya, ke yang standarnya, fa aslihu bainahuma. Ada tambahannya. Bil adli wa aqsitu. Fa aslihunya ada 2 kali. Fa aslihu yang pertama, fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma. Fa aslihu yang kedua, fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu. Kenapa? Punten, ini secara psikologis. A, B konflik, C tidak terlibat, maka C bisa lebih tenang. Emosinya tidak psikologisnya nggak ketarik kedua belah pihak. Tapi ketika A-nya melakukan pelanggaran, C disuruh ikut konflik juga, dan sekarang sudah damai, sekarang sudah settle kondisinya, maka C ketika menjadi penengah, kira-kira secara kejiwaan akan lebih condong kemana? Sini. Karena kemarin sudah bareng, maka kata Allah yang kedua, fa aslihu, yang kedua adalah fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu. Karena emosinya sekarang sudah terlibat, karena sekarang kejiwaannya juga sudah terlibat, maka Allah kasih tambahan bil adli wa aqsitu. Innallaha yuhibbul muqsitin. Baik. Jadi yadlimuhu itu yang baghat ihdahuma 'alal ukhra, yang zalim itu yang kemudian melewati batas terhadap saudaranya. La yadlimuhu wa la yakhdhuluhu. Khadala secara bahasa artinya meninggalkan saudara yang sedang membutuhkan pertolongan. Kalau Palestina membutuhkan pertolongan dan Muslim diam saja, itu namanya khadala.
khadalan. La yakhdhuluhu, sesama muslim jangan meninggalkan kalau sedang dibutuhkan pertolongannya. Wala yakhdhuluhu. Wala yakdzibuhu, larangan yang ke 5, 6, 7, 8. Wala yakdzibuhu, dan jangan berdusta. Kecuali, ada pengecualian. Kapan dusta dibolehkan? Dalam konteks menjaga persatuan kesatuan. Dustanya ke sesama muslim, tapi dibolehkan. Rasulullah memberikan rukhsah. Dusta kedua pihak yang sedang konflik, tujuannya untuk mendamaikan, gitu ya. A dengan B lagi konflik, kita bilang ke si A, si B nggak ngomong gitu kok, si B mah baik. Kita ngomong ke B, A nggak gitu kok, dia ngomong baik. Rasulullah membolehkan. Padahal dusta itu sesuatu yang besar dosanya, tapi dalam hal dalam hal menjaga kebersamaan, persatuan dan ukhuwah malah ditolerir oleh Rasul. La yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yakdzibuhu wa la yahqiruhu, dan tidak merendahkan. Kapan disebut merendahkan? Disebut merendahkan ketika membandingkan kemudian mengangkat dirinya lebih baik dari saudaranya, atau bahasa Qur'annya ana khairum minhu, saya lebih baik dari dia. La yakdzibuhu wa la yahqiruhu. Selesai larangannya, kemudian Rasulullah SAW membuka topik yang baru, at-taqwa hahuna, wa yushiru ila sadrihi salasa marrat. Takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini. Apa hubungannya antara larangan tadi dan takwa? Artinya, semakin bertakwa, semakin memperhatikan 9 larangan tersebut. Di ayat mana tadi? Di ayat ini ada innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullah. Mudah-mudahan di bulan Ramadan la'allakum tattaqun, ketakwaan yang Allah berikan kepada kita membuat kebersamaan dan ukhuwah kita semakin terjaga insyaallah. At-taqwa hahuna, takwa ada di sini di dalam dada. Bihasbi imri'in minasyarri an yahkira akhahul muslim. Cukuplah bagi seorang dikatakan buruk kalau dia merendahkan saudaranya yang muslim. Kalau dia mencela, merendahkan saudaranya yang muslim. Jadi ya, ini standar paling minimal menjadi muslim atau persaudaraan muslim, an yahkira akhahul muslim, menghindarkan diri dari merendahkan sesama muslim. Kemudian Rasulullah merangkum semua hadis dan larangan tadi, rangkumannya dalam satu kalimat terakhir. Kullul muslimi 'alal muslimi haram. Sesama muslim itu haram. Darahnya, hartanya, kehormatannya. Maka karena haram, artinya punten, Bapak Ibu, yang haram bukan cuma makan babi, yang haram bukan cuma korupsi, yang haram juga harta sesama muslim, kekayaan sesama muslim, ya, aset sesama muslim, darah sesama muslim, dan kehormatan sesama muslim. Sampai Nabi di haji wada, di depan jamaah haji yang jumlahnya ratusan ribu, Nabi bertanya begini, ini sebagai kisah penutup. Hai kalian jamaah haji, kaum muslimin, sahabatku, ini hari apa ya? Para sahabat mereka sadar pertanyaan ini bukan pertanyaan orang yang sedang mencari jawaban, tapi ini semacam pertanyaan retoris gitu. Kata mereka, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu ini hari apa. Padahal mereka sedang pakai kain ihram, mereka sedang hajian di padang Arafah. Ini hari apa ya? Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Nabi, bukankah ini hari Arafah? Betul ya Rasulullah, ini hari Arafah. Para sahabat gak begini, tak apa geningan pakai nanya. Hari apa ini? Allah dan Rasulnya lebih tahu. Bukankah ini hari Arafah? Betul ya Rasulullah. Bulan apakah ini? Kata para sahabat, Allah dan Rasulnya lebih tahu.
Bukankah ini bulan Zulhijjah? Bukankah ini bulan suci? Betul ya Rasulullah. Negeri apakah ini? Rasulullah lagi di sana. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Bukankah ini negeri yang suci? Betul ya Rasulullah. Sesungguhnya pertanyaannya kemana? Kalau kata anak muda sekarang, plot twist. Plot twist. Awalnya tentang hari suci, bulan suci, tanah suci, tapi penutupnya sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian suci sebagaimana hari ini, tanah ini, dan negeri ini. Sebagaimana hari ini, bulan ini, dan tanah ini. Jadi kalau orang memuliakan tanah suci, maka seorang muslim di sisi Allah itu juga sama sucinya. Jangan sampai pergi hajinya dikejar, pergi ke tanah suci, gelarnya ada panjang, hajinya ada 7 kali, kalau 1 hak, kalau 7 hahaha. Sering ke tanah suci tapi tidak menjaga kesucian saudaranya. Sering ke tanah suci tapi merusak harta saudaranya, merusak kehormatan saudaranya, dan merusak nyawa saudaranya. Damuhu wa maluhu wa irtuhu, harta, darah, dan kehormatan muslim seterhormat Ka'bah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Tanah Arafah, dan bulan-bulan suci yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin hadis ke-35. Mudah-mudahan Allah membimbing saya, membimbing kita semua, memudahkan kita untuk mengamalkan hadis-hadis ini insyaallah. Ada diskusi, tanya jawab, silahkan kalau ada. Alhamdulillah. Mungkin satu pertanyaan jika ada. Pertanyaan singkat saja. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi apakah betul kita itu tidak boleh seorang muslim itu bangga dengan golongan masing-masing, karena banyaknya golongan muslim saat ini juga marah dengan kita percaya. Terkadang kami juga mengusahakannya tahun ini golongan yang benar. Lalu saya menimbanya dan sebenarnya harus 73 golongan muslim itu katanya ada 73 golongan yang kedua-duanya yang beryakin. Saya punya sebenarnya atas yang menariknya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin mulai dari pertanyaan yang kedua tentang 73 golongan. Saya lebih condong ke pendapat yang menjelaskan hadis ini umatku terpecah menjadi 73 gitu. Umat Nabi itu terbagi menjadi 2. Ada umat dakwah, ada umat istijabah. Umat dakwah itu umat yang diajak oleh Nabi untuk masuk ke jalan Allah. Jadi umat dakwah itu Abu Jahal juga umat dakwah, Abu Lahab juga umat dakwah. Jadi semua manusia yang hidup setelah Nabi Muhammad SAW itu umat dakwah. Kemudian yang menyambut dakwahnya Nabi, yang bersyahadat kepada Nabi, itu disebutnya umat istijabah, umat yang merespon. Ada umat yang diajak, ada umat yang merespon. Yang diajak namanya umat dakwah, yang merespon namanya umat istijabah. Nah, yang saya pahami, umatku akan terbelah menjadi 73. Yang satu masuk surga, yang 72 masuk neraka. Yang satu yang mana? Yang umat istijabah. Umat yang menyambut panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan memaknai seperti ini, hadis ini tidak bertentangan dengan hadis Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang menolak. Siapa yang menolak? Yang taat kepadaku masuk surga, yang menolak dariku mereka akan masuk neraka. Jadi yang saya pahami 72 itu adalah ini yang dakwahnya, bukan yang
istijabahnya. Karena kalau yang 72 itu adalah umat istijabah, kemudian hanya satu, masing-masing akan mengklaim sayalah yang satu itu, kamu enggak, sayalah yang satu itu, kamu enggak. Akhirnya mengangkat diri dan menginjak yang lain. Tapi dengan memahami seperti tadi, bahwa kita semua adalah umat yang insya Allah akan masuk surga. Yang tidak mau mengikuti Rasul, itulah yang diancam neraka. Dengan memahami seperti ini, maka kita terhadap sesama muslim tidak akan dirinya di neraka. Saya sudah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, neraka. Kenapa? Karena engkau tidak bersama dengan saya, karena kita beda mazhabnya, beda golongan dan seterusnya. Ini pertanyaan yang kedua, kulluhu apa umatku akan terpecah, ya. Umat dakwah dan umat istijabah. Kemudian tentang surat Ar-Rum ayat ke-32, minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Ayatnya ada di surat Ar-Rum. Ayatnya ada di surat Ar-Rum. Saya kira dengan penempatan ayatnya sendiri sudah nyambung dengan jawaban yang kedua tadi, begitu ya. Jadi, bukankah umat Islam juga berbeda-beda golongan? Betul. Tapi perbedaan golongan umat Islam itu 95% banyak persamaannya, hanya 5% yang sedikit perbedaannya. Karena para sahabat pun, bahkan di zaman Rasul sekalipun, itu tidak bisa satu pemahaman. Abdullah bin Mas'ud dengan Abdullah bin Umar, metodologi dalam mengekstrak fatwa itu beda, walaupun hadisnya satu. Hadisnya satu. Pendapat Abu Bakar dengan pendapat Umar seringkali saling berhubungan secara diametral. Ini A, ini B. Gitu. Bahkan di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misal dalam masalah perang Badar ada tawanan, kemudian Rasulullah memflorkan permasalahan ini, brainstorming bagaimana pendapat para sahabat. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, saya mengajukan proposal pendidikan dan kesejahteraan. Umar bin Khattab proposal keamanan. Ya Rasulullah, mereka musuh, mereka mengusir kita, mereka memerangi kita, sekarang mereka jadi tawanan, habisi semuanya. Abu Bakar enggak, proposalnya ekonomi dan kesejahteraan, pendidikan, ekonomi dan kesejahteraan. Mungkin kalau di Dewan, Abu Bakar komisi D, Umar itu komisi A-nya, begitu ya, masing-masing di paripurna dengan Rasulullah mengajukan pendapat. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, kita sedang membangun Madinah. Madinah saat ini butuh anggaran yang besar dan mereka punya potensi untuk kita maksimalkan hartanya. Dan kalau mereka nggak bisa membayar tebusan, kita suruh mereka untuk mengajar Muslim. Kalau mereka punya uang, maka silahkan bayar 4.000 dirham. Kalau mereka nggak punya uang, maka ajarkan 10 anak Muslim. Jadi 10 anak Muslim setara dengan 4.000 dirham biaya pendidikannya, begitu kalau bahasa sekarang, begitu ya. Dan adu argumen masing-masing dengan pendapatnya sendiri. Singkat cerita deadlock, dan akhirnya kata para sahabat, kira-kira Rasulullah mengambil pendapat siapa ya? Abu Bakar, Umar, Abu Bakar, Umar, Abu Bakar, Umar. Sidang dibuka lagi. Rasulullah ternyata lebih cenderung ke pendapat Abu Bakar. Abu Bakar waktu mau memerangi orang-orang murtad, Umar itu oposisi bahasanya kalau sekarang. Kata Umar, kenapa engkau memerangi sesama muslim padahal mereka sudah bersyahadat, mereka sholat? Kata Abu Bakar, mereka syahadat, mereka sholat, tapi mereka tidak mau zakat. Rame antara Abu Bakar dengan Umar. Sampai akhirnya kata Umar, sampai Allah membukakan dadaku, melapangkan dadaku untuk bisa menerima pendapatnya Umar bin Khattab. Dan berkembang. Bapak Ibu yang Allah muliakan, para sahabat mereka tidak stay di Madinah, menyebar kemana-mana. Ada yang ke Irak, ada yang ke Palestina, ada yang ke Syam, ada yang ke Mesir, ada yang ke Yaman, kemana-mana. Ilmu Nabi diserap oleh sahabat, kemudian sahabatnya nyebar. Kira-kira yang di Mesir sama tidak ilmunya dengan yang di Irak? Beda, karena ini gurunya ini. Dan kita mengenal ada mazhab Hanafi yang markasnya dulu di Irak, ada mazhab Maliki yang markasnya dulu di Madinah, ada Imam Syafi'i yang belajar dari keduanya, belajar dari Abu Hanifah,
belajar dari muridnya Abu Hanifah, belajar juga dari Imam Malik. Jadi Imam Syafi'i menggabungkan dua madrasah, dua universitas. Kemudian punya murid namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Walaupun sama-sama satu perguruan, tapi metodologinya juga beda. Sehingga ayat ini bukan berarti kita tidak boleh berbeda dengan sesama muslim. Yang tidak boleh adalah berpecah belah karena berbedanya. Sehingga ayatnya di sini farraqu, di dalam disiplin ilmu akidah itu dibedakan antara firqah dengan mazhab. Kalau firqah itu perbedaannya perbedaan akidah. Kalau mazhab itu perbedaannya perbedaan metodologi dalam mengekstrak hukum. Akidahnya tidak beda. Akidahnya sama, gitu. Akidahnya satu. Sehingga golongan apa yang dimaksud di ayat ini bukan golongan yang berbeda secara akidahnya, tapi golongan yang yang ada di ayat 32 surat Ar-Rum ini bukan golongan yang berbeda pemahamannya, tapi golongan yang berbeda akidahnya. Cara memahami bisa berbeda-beda. Cara ada yang sholat tarawih lah, ada yang 2223, ada yang 2221, ada yang 2222222222 dan 20 terus 22 dan seterusnya. Ada yang 443, ada yang 20 imamnya ablusan, ada yang tarawih dulu baru kajian, ada yang kajian dulu baru tarawih, ada yang macam-macam beragam. Tapi kalau ditanya akidahnya sama kok, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, yang dimaksud di ayat ini bukan perbedaan pemahaman. Yang dimaksud di ayat ini adalah perbedaan dalam keyakinan. Farraqu dinahum, membagi-bagi agama mereka dan keyakinan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Lagi cukup? Baik. Kita tutup dengan doa Lailatul Qadar dan doa kifaratul majlis. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.